Yang pertama itu ada yang upah yang dikemukakan David Ricardo menyatakan bahwa upah dibagi menjadi dua, yaitu upah alami dan upah kasar. Jawabannya yaitu upah alami adalah upah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja dan keluarganya sehingga mampu hidup layak tanpa pengaruh fluktuasi pasar. Sedangkan upah kasar adalah upah yang terjadi di pasar tenaga kerja sesuai mekanisme penawaran dan permintaan, sehingga bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari upah alami. Terus yang kedua itu secara keseluruhan Dewan Pengupahan dibagi menjadi tiga, yaitu Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Jelaskan masing-masing tugas dari ketiga Dewan Pengupahan tersebut. Nah, tugas yang pertama itu Dewan Pengupahan Nasional, yaitu menyusun kebijakan dan rekomendasi nasional tentang upah, termasuk formula penetapan upah minimum nasional. Terus yang kedua Dewan Pengupahan Provinsi menentukan upah minimum provinsi, yaitu UMP, dan memberikan masukan kebijakan pengupahan di tingkat provinsi. Terus yang ketiga itu ada Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota, menetapkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK berdasarkan kondisi lokal yang melaksanakan rekomendasi dari Dewan Nasional atau provinsi. Selanjutnya yang nomor 3, adanya aturan yang melarang para pengusaha membayar upah pekerjaannya lebih rendah dari upah minimum. Apa yang dimaksud dengan upah minimum? Serta carilah informasi mengenai 10 provinsi yang memiliki upah minimum terbesar di Indonesia. Nah, jawabannya itu upah minimum adalah upah terendah yang harus dibayar pengusaha kepada pekerja sesuai ketentuan atau aturan pemerintah agar pekerja dapat hidup layak. 10 provinsi dengan upah minimum terbesar di Indonesia. Contoh berdasarkan data terbaru yang banyak disebut di media atau KHL tertinggi. Itu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, di Jogja dan Jawa Timur. Selanjutnya ada jenis pengangguran dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan lama waktu kerja dan pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, contohnya dari kedua pengangguran tersebut itu ada pengangguran jangka pendek, terus pengangguran jangka panjang, pengangguran, terus pengangguran kemiskinan. Pengangguran berdasarkan penyebabnya itu pengangguran struktural, pengangguran struktural, dan pengangguran kelima itu jelaskan dampak adanya pengangguran terhadap perekonomian negara. Jawabannya yaitu pengangguran berdampak negatif bagi perekonomian, di antara lain menurunkan daya beli masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa turun. Pendapatan negara berkurang karena pajak menurun. Biaya negara meningkat untuk bantuan sosial dan meningkatkan tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Sekian jawaban dari kami. Kalau ada yang salah maafin ya Pak. Nggak apa-apa, Bye. ada yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.